Sebelumnya saya mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua komunitas kripto yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sore hari ini. Kita sangat appreciate. Nah, di mana untuk pada sore hari ini ya, kebetulan saya di sini sebagai profesinya Ustadz sebenarnya. Karena tidak tahu tadi mau pakai baju apa gitu. Jadi udah cocok sebenarnya dibuka kultumnya gitu pakai profesi ini. Nah, apa yang saya bawakan ini pada sore hari ini teman-teman semua tentang Bitcoin halving sebenarnya strategi. Nah, oke, di sini sudah ada PPT-nya. Sebenarnya singkat saja gitu. Karena saya rasa kita semua juga yang hadir di sini itu pegiat-pegiat kripto semua. Dan semuanya pasti sudah sangat mendalami gitu tentang Bitcoin halving. Bahkan sebelum tahun 2024 ini. Dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah pelajari lah gitu. Nah, FYI dulu, saya di sini ini Bitcoin halving kedua saya sebenarnya gitu. Jadi ini winter season kedua, Bitcoin halving kedua gitu dari tahun 2018 kemarin. Nah, jadi saya pengen share sedikit sebenarnya, share sedikit. Di sini kita hanya sharing gitu, sharing teman-teman semua. Karena seperti yang saya bilang tadi, ya kita semua di sini pegiat kripto yang sudah mengetahuinya lah gitu. Oke, bisa next. Nah, di tahun 2009 dalam pencetakannya Bitcoin itu masih 50 keping ya. Nah, di setiap 4 tahun sekali lah, hampir 4 tahun sekali, sebenarnya bukan waktu sebagai patokannya kan gitu. Nah, tapi karena secara histori dia setiap 4 tahun sekali, hampir setiap 4 tahun sekali. Jadi penyediaan daripada supply Bitcoin ini semakin terbatas atau berkurang atau melambat gitu. Di tahun 2015 berkurang menjadi setengahnya 25 BTC. Terus berkurang dari tahun 2015 sampai di tahun 2020 kemarin. Kalau kita lihat secara tahunan, bear market yang kita alami yang meresahkan banyak orang, yang banyak mungkin kalau kita dengar ya banyak berita-berita tidak mengenakan gitu, ada yang stres, ada yang gila dan sebagainya. Ternyata kalau kita lihat secara tahunan, itu hanya seperti koreksi sehat gitu. Di time frame satu jam atau 1 hari gitu kan. Itu hanya seperti koreksi sehat. Koreksi sehat. Jadi memang untuk Bitcoin ini kita harus melihat untuk time frame yang lebih panjang. Karena kita tahu sendiri resikonya itu pasti berjalan lurus dengan reward yang dia berikan gitu. Nah, ini waktu di harga 38.000 kemarin sebenarnya. 38.000 kemarin kita sudah naik cukup tinggi. Jadi sebenarnya kita sudah masuk ke fase early bullish gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya selalu bilang kalau ada yang tanya ke saya, mungkin bisa next. Nah, kalau ada yang selalu tanya ke saya, kapan sebenarnya kita harus beli Bitcoin? Saya selalu bilang beli sekarang aja gitu. Gak usah tunggu dia turun, gak usah tunggu dia koreksi gitu. Karena kalau andaikan kita lihat secara tahunan, penurunannya ke 60.000, dari 68 ke 60.000 itu cuma turun sedikit gitu. Kita beli sekarang pun dengan beli di 68 dengan 60.000 itu gak ada perbedaan jauh. Gak ada perbedaan jauh. Jadi beli saja gitu. Nah, yang saya ingin bilang di sini, peran Bitcoin dalam lanskap keuangan itu merubah semuanya. Uniknya adalah kalau kita lihat teman-teman semua, di ekonomi global saat ini, di saat pemerintahan di dunia saat ini, itu mencoba untuk memperluas pasokan uangnya gitu. Misalnya kayak Cina gitu, misalnya. Cina itu lagi sebenarnya memutar otak. Mereka mau investasi kemana lagi? Mereka mau memutar uangnya kemana lagi? Makanya Cina itu sasaran paling baiknya adalah Indonesia. Nikel, investasi. Tadi pagi saya baru baca adalah mau berinvestasi lagi ke industri kesehatan gitu. Karena kalau andaikan mata uang lokal ini tidak bergerak, mereka sendiri yang akan menerima akibatnya, dampak negatifnya. Berbeda dengan Bitcoin. Kalau mereka mata uang tradisional ini mencoba untuk memperluas pasokan dan memperbanyak pasokannya untuk menjaga stabilitas ekonominya mereka, Bitcoin justru sebaliknya gitu. Bitcoin justru mengencangkan pasokannya gitu. Mengencangkan pasokannya membuat dia semakin berharga untuk mendapatkan yang namanya stabilitas. Jadi ada yang keunikan di sini. Keunikan di sini karena setelah bertahun-tahun lamanya kita mendapat sesuatu yang anomali gitu, anomali di lanskap keuangan global.
gitu. Karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, apalagi sebelum ETF, Bitcoin itu mengalami kenaikan dan penurunan itu karena ekonomi global, tergantung ekonomi global, tergantung suku bunga dan lain sebagainya. Di 2024 ini itu justru berbeda, gitu. Justru ada perbedaan antara ekonomi global dan Bitcoin. Bukan Bitcoin sebenarnya, market kripto lebih jelasnya. Kalau kita lihat di Bank Dunia ya, proyeksinya Bank Dunia, ekonomi global itu melambat, melambat 0, berapa sekian persen, gitu. Ekonomi Indonesia itu resilient lah, cukup bertahan. Nah, tapi kalau kita lihat secara market kripto justru bertumbuh secara signifikan, gitu. Jadi ada perbedaan di sini antara ekonomi global dan market kripto. Yang sebelumnya di tahun 2012, 2016, 2018, 2020 kemarin itu berjalan searah. Nah, apalagi nanti kalau andaikan ekonomi global ini juga sudah berjalan searah dengan daripada Bitcoin, yaitu ketika suku bunga turun, ketika orang-orang sudah lebih berani lagi untuk mengelontorkan uangnya, gitu kan. Maka jelas ini akan jadi lebih berharga lagi Bitcoinnya. Kenapa sekarang orang-orang banyak yang bertanya, kenapa kita tertahan di 68.000? Kenapa kita tertahan di 66.000 gitu, 60.000? Bukannya sudah ada institusi gitu kan? Soalnya kan banyak juga teman-teman saya yang awam, ya kenapa ini kita tertahan di sini gitu? Bukannya institusi banyak uangnya ya? Bukannya Bitcoin itu atau market crypto itu market cap-nya tidak seberapa dengan Amazon, tidak seberapa dengan Apple, apalagi kalau kita membandingkan dengan Nasdaq gitu kan. Tidak seberapa. Kita masih sangat balita lah istilahnya. Tapi kenapa kita masih belum naik-naik atau beranjak-anjak gitu? Jawabannya sebenarnya simpel. Karena orang-orang masih wait and see, menahan uangnya gitu. Banyak orang-orang, bukan orang-orang yang pegiat kripto ya, tapi orang-orang pada umumnya masih mencoba menahan diri karena yang namanya mereka masih mengikuti yang tradisional ini, suku bunga dan lain sebagainya. Ketika suku bunga sudah mulai turun, orang-orang sudah mulai berani, maka market kripto ini yang sudah naik sekarang ini itu akan naik jauh lebih kencang lagi, gitu. Beberapa hari yang lalu saya tanya teman saya, dia mau beli rumah gitu kan, dia mau KPR, cuma dia ragu-ragu. Karena kenapa? Suku bunga masih tinggi ya, dia bilang. Kayaknya saya tunggu aja deh 2025 gitu kan. 2025. Kenapa tunggu 2025? Kemungkinan Bank Indonesia bakal turunin suku bunga di sana gitu. Nah, ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pandangan institusi yang di luar sana gitu. Mereka lagi menunggu suku bunga gitu. Suku bunga turun, ekonomi membaik, baru mereka mendorong market ini jauh lebih tinggi nantinya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin next. Nah, strategi menjelang halving ini selalu ditanyakan gitu. Itu kalau saya buka DM saya kadang sudah, kalau di Instagram ada kan pesan template. Pesan template, saya sudah ada buat jawaban templatenya. Karena saking seringnya ini ditanya gitu. Bagaimana strategi menjelang halving? Dan saat Mas Yoga kemarin minta ke saya ketawa-ketawa sendiri gitu. Yang selalu ditanyakan di Instagram saya, di IG, ternyata disuruh bawakan lagi di bukber ini gitu. Strategi menjelang halving. Saya selalu bilang, singkatnya, misalnya next, seperti yang saya bilang tadi, beli sekarang gitu. Kalau Bitcoin ya, beli sekarang. Karena kalau mau menunggu dia koreksi lagi, kita bakal yang namanya FOMO nantinya. FOMO. Dan itu bakal ada siklusnya gitu. Siklus psikologinya itu sudah ada. Kita bakal takut, kita bakal mulai hati-hati, kita mulai bakal bertanya, oh kayaknya sudah bisa masuk gitu. Kalau kita tidak beli sekarang. Tapi beda kalau andaikan kita beli sekarang dan kita lupakan gitu. Kita biarkan saja gitu. Maka kita bisa bakal lebih terlatih gitu untuk bersabar. Dan next. Nanti, terus ada pertanyaan juga, bagaimana kalau setelah halving? Bagaimana kalau setelah halving gitu? Saya selalu ditanyakan juga itu, bagaimana kalau setelah halving? Apakah kita masih hold Bitcoin atau kita diversifikasi? Saya sendiri jujur, saya tuh lebih sukanya altcoin gitu. Altcoin. Karena
Pertama, Bitcoin bagi saya itu pengamanan aset. Pengamanan aset. Gitu. Kalau andaikan kita sudah punya aset yang cukup banyak, kita amankan di Bitcoin. Tapi kalau kita mencari yang namanya leverage, keuntungan, margin, dan lain sebagainya kan, profit margin yang tinggi, maka altcoin fungsinya. Diversifikasi jawabannya. Gitu. Nah, maka saya bilang, kalau andaikan setelah halving Bitcoin, itu belum terlambat kita masuk ke narasi-narasi yang ada. Narasi-narasi yang ada. Karena kalau andaikan kita lihat, secara analisa on-chain sebenarnya. Kalau sebelum-sebelumnya, ini yang agak berbeda juga ya, mungkin di tahun ini. Analisa on-chain itu kalau andaikan kita lihat di Bitcoin sebelum-sebelumnya ya, altcoin season, mungkin sebentar bakal dibawakan juga ya. Saya singgung-singgung sedikit lah gitu untuk altcoin season. Nah jadi untuk altcoin season itu bakal terjadi ketika orang-orang itu yang untung di Bitcoin sudah mulai take profit di atas dan Bitcoin mengalami koreksi dan mereka menaruh uangnya di Ethereum biasanya. Ethereum dulu. Jadi Ethereum menyusul naik gitu, mengungguli performa daripada Bitcoin. Baru setelah Ethereum mereka ubah ke stablecoin. Nah, stablecoin ya USDT, USDC dan lain sebagainya gitu. Nah, barulah setelah stablecoin ini pasokannya sudah banyak gitu, hasil dari take profit, hasil dari Bitcoin, dari Ethereum, barulah disebar ke altcoin-altcoinnya. Nah, disitulah altcoin season secara garis besar gitu, secara garis besar kayak gitu. Nah, disitulah baru kita bisa lihat bagaimana setiap narasi yang ada di kripto, baik itu real world asset, layer 2 blockchain teknologi, GameFi, dan lain sebagainya, banyak ya narasi sekarang gitu. Bahkan kemarin narasinya tuh sudah banyak sekali gitu, saya lihat sampai bingung mungkin orang awam lihat gitu. Makanya perlu juga nih orang-orang itu belajar dari komunitas-komunitas gitu kan, komunitas-komunitas supaya bisa mengerucut gitu, bisa mengerucut pandangannya, perspektifnya gitu, narasi apa yang akan dibawa. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa lanjut. Nah, ini yang selalu juga orang bingung gitu. Kalau jangka panjang setelah halving itu apa sebenarnya? Kita mau jadi trader atau kita Bitcoin atau crypto maximize? Artinya kita beli Bitcoin di halving sekarang, kita hold selamanya gitu. Tunggu halving berikutnya lagi. 4 tahun berikutnya lagi. Nah, kalau saya pribadi, saya orang yang suka switch gitu. Jadi dari kripto ke instrumen lain gitu kan. Dari terus habis untung di instrumen itu saya pindahkan lagi ke kripto. Kayak gitulah kira-kira. Tapi bukan berarti Bitcoin atau crypto maximize ini gak baik atau gak bagus gitu. Justru kalau saya lihat ya, beberapa kenalan saya yang sudah hold Ethereum sejak lama gitu kan. Mereka itu kayak gak udah kerja lagi sebenarnya. Karena mereka sudah tinggal andalin hidup dari staking dan lain sebagainya kan. Mereka sudah hasil gaji, hasil hidup semuanya sudah di Ethereum sejak dari sebelum 2015. Kalau kita menginginkan hidup seperti itu, maka kita harus menjadi Bitcoin dan crypto maximize gitu. Tapi kalau memang kita ini aktif kayak Bro Yoga gitu kan, aktif sebagai trader, menganalisa gitu kan, menganalisa dan lain sebagainya, maka kita pandangannya jangan terlalu panjang deh. Jangan terlalu panjang. Pandangannya itu ya hanya antara Bitcoin halving 1 dan Bitcoin halving berikutnya gitu. Kalau untuk jangka panjangnya. Nah, kira-kira seperti itu sih. Untuk strategi untuk menjelang Bitcoin halving. Sebenarnya simpel saja. Yang bikin tidak simpel itu 2 sebenarnya. Psikologi yang terganggu, manajemen yang buruk. Gitu. 2 ini aja sebenarnya yang bikin tidak simpel. Psikologi yang terganggu dan manajemen yang buruk. Apalagi kalau andaikan kita baru terjun ke dunia ini. Gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Nama saya Fajar dari komunitas Korban Ahmad di Mado. Mungkin ada yang tahu kan Ahmad di Mado. Nah, jadi kira-kira di bull season ini kita keluarnya kapan gitu? Buang barangnya kapan? Oke, terima kasih. Kalau ada 2 acuannya sebenarnya. Pertama, acuan daripada histori kita sebelumnya. Kalau kita mengacu pada histori, itu
kita melihat hasil daripada kenaikan Bitcoin itu adalah sekitar 3 bulan sampai 6 bulan setelahnya. Gitu. Kalau kita mau TP setelahnya itu bisa sebenarnya. Tapi memang ada kemungkinan untuk naik lagi gitu. Tapi kalau saya pribadi acuannya itu adalah suku bunga sebenarnya. Jadi suku bunga itu adalah acuan saya. Pas ditanya, Mas kira-kira peaknya Bitcoin ini pas kapan? Gitu. Dan di angka berapa? Saya selalu jawab seperti ini, saya tidak tahu angka pastinya berapa, tapi yang saya tahu ketika dia peaknya Bitcoin ini terjadi, suku bunga itu, suku bunga US ya, suku bunga Amerika, itu sudah sangat rendah. Gitu, sudah sangat rendah. Itu adalah patokan saya. Ketika ini sudah sangat rendah, uang sudah sangat mengalir banyak dan masuk Bitcoin, dan suatu saat ada nanti fase jenuhnya gitu. Yang namanya market, Mas, semuanya pasti ada fase jenuh gitu. Cuma bedanya, nah ini sebelum saya lupa jelaskan, berbedanya kita di halving kali ini kan ada yang namanya ETF. Institusi sudah masuk. Nah, ETF ini sebenarnya banyak dampaknya gitu. Dampak yang paling yang saya pikirkan sejauh ini adalah mungkin ya, ETF ini nantinya bisa meredam yang namanya penurunan. Kalau kita lihat penurunannya Bitcoin kemarin, yang di penurunan dari setelah halving di intersection sebelumnya ya, itu bisa lebih rendah lagi gitu. Saat setelah Bitcoin mencapai peaknya gitu. Nah karena memang kalau kita lihat sudah banyak yang bahas juga ya, khususnya kayak instrumen gold kemarin, emas. Emas itu waktu di tahun 2004 pertama kali ETF-nya dikeluarkan, dia mengalami kenaikan yang sangat luar biasa gitu. Adapun penurunannya cuma koreksi-koreksi sedikit saja gitu. Koreksi sehat saja. Kalau andaikan ada krisis, kalau andaikan ada apa gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Bitcoin ini juga nanti seperti itu. Kira-kira dia mungkin akan turun, ada fase jenuhnya, tapi dia tidak bakal separah kemarin. Gitu. Nah, dan mungkin nanti ya, ini juga terkait ETF sebenarnya. Mungkin nanti ada fenomena baru di kripto. Ada fenomena baru di mana kalau di saham ya, ada yang namanya rebalancing. Di mana manajer investasi itu coba kayak mempercantik portofolio. Nah, ketika mereka mencoba mempercantik portofolio, biasanya ada saham yang turun dan ada saham yang naik. Nah, kemungkinan dan biasanya para trader di saham itu ya, di Bursa Efek di Indonesia, biasanya mereka itu sudah tahu tanggal-tanggalnya atau bulan-bulannya. Khususnya di bulan Desember kemarin. Itu namanya window dressing. Jadi itu adalah saat di mana banyak para trader itu, pokoknya yang penting teknikalnya bagus, masuk aja gitu. Sudah ada tanda-tanda teknikal bagus, masuk aja. Karena yang akan dorong ini adalah uang besar dari asuransi, dari aset manajemen dan lain sebagainya. Nah, di kripto nanti kalau mungkin ya ada ETF kripto lainnya gitu kan. Kemungkinan ada fenomena lagi seperti ini. Ada bulan-bulan tertentunya Bitcoin naik gitu kan. Karena terdorong. Ada juga bulan-bulan tertentu Bitcoin turun. Karena para ETF big money ini coba jual. Jadi nanti akan ada fenomena seperti ini. Di mana kita sebagai trader sudah tahu nih waktu-waktunya gitu. Sudah tahu waktu-waktunya. Bisa kita manfaatkan. Nah, kira-kira seperti itu Mas Yoga. Terima kasih pertanyaannya Mas.